Pencapaian dalam 1 bulan sekitar customer tempat kita antara 900 customer sampai dengan 1000 lah. Selamat pagi, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Albara dari tim Barber Jogja Barbershop. Saya menyapa teman-teman di sini, teman-teman dan sahabat Barber Jogja. Basecamp kita itu ada di belakang RSUD Panembahan Senopati Bantul, tepatnya di Dusun Bogoran, depan Masjid Ad-Dakwah PP Tegal. Terus untuk outlet kita sendiri, pertama di depan Masjid Ad-Dakwah, belakang RSUD, terus yang berikutnya di Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo Bantul, timur RSUD Panembahan Senopati Bantul. Terus yang selanjutnya ada di Jalan Sorowajan Baru, yaitu di sebelah timur Balai Kota Yogyakarta, atau di selatan Ambarukmo Plaza, timur kampus UIN. Terus selanjutnya ada di Jalan Kaliurang KM 13,5 UII Terpadu Yogyakarta. Itu outlet kita. Melayani cukur yang model rapi hingga yang premium kita bisa melayani. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu Barber Jogja, mau cari apa aja di tempat kita, insya Allah ada. Seperti itu. Terus untuk di masa pandemi ini, kita menerapkan prokesnya itu adalah yang jelas untuk tempat kita nanti yang boleh masuk ke ruangan eksekusi tempat kita cukur itu hanya yang cukur saja. Untuk orang yang nunggu itu tidak diperbolehkan masuk untuk menjaga kebersihan tempat. Terus selanjutnya untuk klien yang mau kita kerjakan itu terlebih dahulu kita bersihkan atau kita keramas bagian rambut yang mau kita kerjakan. Terus di dalam masa pandemi ini nanti saat pengerjaan masker tidak diperkenankan dilepas. Terus nanti kita kerjakan dan juga selesai kita kerjakan akan kita bersihkan lagi dan kita styling hingga selesai. Barber Jogja berdiri awalnya itu diajak kerjasama dengan rekan waktu pertama kali, yang mana waktu itu ditawari diajak kerjasama, akan tetapi waktu itu rekan yang ngajak kerjasama kita itu malah istilahnya ngajak franchise atau semacamnya ya. Tapi itu menurut kami itu kurang bisa bertanggung jawab, dikarenakan apa? Dalam hal SDM itu terkadang kami terkendala, yang mana ketika SDM itu nggak ada, kita kan jadi nggak bisa stabil buka dan tutupnya seperti itu. Dan akhirnya dari situ malah kita jadi belajar banyak. Dan untuk sekarang ini ya istilahnya bisa gantian bantu teman-teman yang istilahnya dulu merasakan seperti kita lah dalam bisnis barbershop ini, kekurangan SDM atau karyawan, mungkin bisa kita bantu untuk pelatihannya. Untuk Barber Jogja sendiri itu awalnya di tahun 2015 ya, itu lokasi pertamanya malah di Jalan Kaliurang. Kalau kita itu customernya mulai dari pelajar, anak-anak masa sekolah, mahasiswa, dan juga masyarakat umum. Untuk marketing sendiri kemarin ya kita sempat menggunakan jasa teman kita untuk pegang Instagram. Kan ketika klien berkunjung ke tempat kita,
kita mintakan untuk ngisi daftar hadir. Ya, biasanya kita menjalin lewat daftar hadir itu, di situ kan ada media sosial customer kita itu, baik Instagram maupun WhatsApp. Suka duka yang paling terasa itu ketika kita dibajak oleh owner barbershop lain, yang mana biasanya SDM kita itu ditawarkan di tempat lain dengan gaji yang lebih tinggi atau diberikan iming-iming yang lebih menjanjikan lah di sana, yang mana hal seperti itu sangat nggak enak bagi kita. Misalnya datang ke kita baik-baik terus minta SDM, itu malah bisa kita buatkan, kita carikan seperti itu. Malah banyak teman-teman yang biasanya minta seperti itu malah dari kami itu bisa kerjasamanya baik sampai dengan saat ini. Jikalau memang datang ke kita baik-baik juga. Itu dukanya kalau untuk biasanya kita ditinggalkan oleh SDM buka sendiri, itu malah nggak apa-apa, kita support malahan. Tapi kalau yang nggak enak itu ya itu, kalau kita dibajak dari tempat lain, itu bajak tempat kita yang sudah jadi, nah itu nggak enaknya di situ. Biasanya kita harus persiapan lagi dari awal. Memang sejak dari dulu saya senang mencukur rambut. Terus dari simbah saya dulu sendiri itu juga bisa dikatakan tukang cukur legend yang dulu itu sering mangkal di alun-alun utara itu. Seperti itu. Dari simbah saya itu semua bersaudara tukang cukur semua. Nah, kebetulan saat ini cucunya yang meneruskan ya alhamdulillah saya. Kalau yang lain mungkin bisa tapi tidak dijadikan profesi. Kalau di tempat kita itu cukur aja, haircut only itu kita ada mulai dari 12.000. Terus untuk paket yang spesial nanti kita ada sampai dengan yang 50.000. Sebulan itu pencapaian dalam 1 bulan sekitar customer tempat kita antara 900 customer sampai dengan 1.000 lah. Jadi di dalam kondisi sekarang itu yang jelas apa yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita inovasikan, ya kita terus menggali ide-ide baru untuk bertahan di masa pandemi ini. Bahkan mungkin nggak cuma bertahan, bisa survive dan ini menjalani pandemi itu seperti halnya tantangan baru. Kalau tempat kita sendiri ya mungkin inovasinya adalah kita bisa jemput bola, maksudnya ketika ada klien kita yang sekiranya pengen lebih safety cukurnya di rumah, kita bisa mendatangi klien kita itu. Seperti itu sebenarnya sudah kita lakukan sejak sebelum pandemi itu. Jadi kalau untuk pebisnis pemula di barbershop ini, kalau menurut saya sendiri mungkin belajar dari yang sudah punya pengalaman. Karena apa? Biasanya itu kalau belajar otodidak, hanya cari-cari sendiri, itu mungkin prosesnya akan lebih lama. Dan tantangan-tantangan seperti itu orang itu biasanya tidak tahan dalam menjalani prosesnya itu. Nah, kalau saran saya sih sharing kepada teman-teman yang sudah jalan terlebih dahulu, cari teman di sama-sama yang menjalankan barbershop ini. Jika nanti ada kesulitan, nanti bisa dapat masukan baru. Ya, untuk bisnis sebelumnya saya dulu macam-macam ya, mulai dari kalau saya sendiri dulu sebelum menjalankan barbershop ini, saya di bengkel las, yaitu mengerjakan tralis, kanopi, pintu pagar, baik dari besi maupun stainless.
baik besi yang minimalis maupun yang tempa. Untuk rekan saya, yaitu istri saya sendiri, saya berjalan menjalankan barbershop ini, terus terang saya juga banyak perannya dibantu oleh istri, karena banyak support dan dukungan sendiri yang ketika saya lemah itu malah justru dari istri yang mensupport saya untuk jalan lagi, bangkit lagi ketika saya down, nggak punya energi. Itu istri saya yang selalu memberikan support dan doa.